masa ya era-era itu ya apa namanya antara abad 14 ini udah abad 17 lah hari itu ya. Iya. Jauh ya? Jauh. Kalau ya Kediri kan awal-awal ya abad berapa? Apa 12 ya? 12 ya. Ya kurang lebih seperti itu, silakan nanti dilihat di literatur ya. Kita lebih fokus kepada keris ini. Betul. Dan ini pamornya adalah keleng. Keleng. Ya. Menghitam. Pamornya keleng dan besinya hurap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk para jim, rahayu untuk para pecinta Tosan Aji senusantara. Rahayu. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah, setelah edisi live yang kemarin kita membahas tentang jimat, fakta sejarah tentang jimat, kemudian ulasan beberapa pusaka. Nampaknya pusaka itu sekarang sudah ada di sini sebagian. Kiranya waktu itu kita janji untuk mereview lebih lanjut, ya, lebih detail lagi, biar ini menjadi memiliki nilai edukasi tentang budaya leluhur kita, kan seperti itu. Nah, mungkin bisa diulas lagi dari yang paling besar. Waktu itu namanya tombak apa? Tombak kudup. Tombak kudup. Kenapa disebut tombak kudup? Ya. Saya buka ya. Iya. Jadi begini, Gus. Jujur saya agak kurang literasi tentang pertombakan. Oh, Nah ya, selain memang kecilnya pengetahuan saya, kedua juga memang literasi yang ada di informasi-informasi baik buku maupun informasi online dan sebagainya itu agak kurang. Dan teman-teman Tosan Aji yang spesialis membidangi pertombakan, nah itu memang agak langka. Beda dengan ini keris. Wah, itu sahabat-sahabat kita banyak. Kita bingung tinggal telepon Raden Mas Aji, ya kan? Kita bingung tinggal telepon siapa, teman lagi, Cacat dan sebagainya, banyak kan gitu ya. Aom Sudrajat. Assalamualaikum Aom. Nah, nampaknya Aom, saya dengar kabar telah membuat keris sebagai pegangan. Alhamdulillah. Oh, iya. Mudah-mudahan menjadi nilai kebaikan ya. Dan next kita review. Ya. Izin Aom. Nah, keris buatan empu masa kini ya, dengan tatahan masa lalu. Baik, ya kan begitu. Begitu ya. Tatahan masa lalu. Iya. Oke, karena memang gini, keris sepuh itu sudah mencetak sejarah. Iya. Kan itu sudah bersejarah. Lalu kemudian ada keris kamardikan atau mutrani untuk melanjutkan kelangsungan sejarah. Itu nilai plusnya. Itu nilai plusnya. Aom sedang bertekad melanjutkan dinasti sejarah. Priangan Timur. Ternyata di daerah Tanah Pasundan ada empu yang membidangi keris ya. Mungkin mudah-mudahan nanti ada waktunya kita bisa sowan ya. Siap. Kita lanjut ke sini. Tadi namanya tombak kudup. Saya nggak tahu kenapa disebut tombak kudup, dan kudup itu apa, tetapi karena filosofinya juga kurang tadi, literasi saya belum menemukan, mungkin saya aja yang kurang gaul. Tetapi yang jelas ini adalah bagian dari pusaka senjata gitu ya, pusaka yang juga berfungsi sebagai senjata tikam. Bukan hanya sekedar ageman ya. Bukan hanya sekedar ageman, dan bahkan dengan bilah segini mungkin sekitar 30-an senti ya, berarti segini nih ya. Nah, ini dan dengan kokohnya seperti ini, masa Mataram ini apalagi. Oh, ini Mataram, eranya Mataram ya. Era Mataram itu gagah gitu loh. Lalu ketajamannya itu memang tidak diragukan. Mataram Islam itu, Mataram baru itu ya. Nah itu, memang didikasikan untuk power gitu, untuk
memang ya ketika sudah masa Mataram ini kan sudah mulai masuk VOC dan seterusnya ya. Mungkin di situ mungkin ini karena makanya saat itu akhirnya Landean itu dimilenialkan, dipendekkan gitu. Kenapa? Karena buat action lebih mudah, lebih strike, lebih mudah gitu, seperti itu. Kemudian dari sisi pamor, kalau tidak salah dengar waktu itu ini Pendaringan Kebak, tapi ada perbedaan dengan Pendaringan Kebak. Ini juga menjadi bagian dari edukasi. Betul. Bahwa Pendaringan Kebak tidak hanya itu aja. Ada Pendaringan Kebak yang nggak putus disebut kelihatan ngerawit istilahnya. Nggak tahu entah semua sahabat Tosan Aji, tapi ada beberapa sahabat-sahabat yang menyebut ini istilahnya adalah ngerawit. Ngerawit itu terjalin terus gitu, tak putus. Kayak merajut barangkali ya. Merajut. Nah, mungkin merajut harapan. Demi pendaringannya Kebak. Merajut harapan untuk mendapatkan kemenangan. Bisa jadi ke sana, bisa jadi ke sana. Kan? Ini sangat luar biasa ya, kedalaman fungsi dan kedalaman makna dari bilah pusaka tombak kudup. Merajut energi untuk selalu energik. Energik. Dan kami juga membuka diri para pemirsa, para jim semua, apabila ada informasi-informasi terkait apa yang kami bahas, kami jujur. Ternyata batasannya hanya di sini. Mungkin di antara Anda bisa memberikan tambahan. Silakan. Karena kebetulan yang di channel kita itu ada Raden Mas Haji, ada Awam Sudraja, ada itu channel apa kemarin itu ada seorang perempuan kalau tidak salah, ada Mbak siapa ya, ada Ricky Rindu apa saya lupa. Pokoknya Rindu Haji Mbak Rindu Haji. Kami jujur pengen bisa ngobrol bareng nanti. Kami dari pihak Jimat Leluhur mungkin bisa kolaborasi. Bisa entah. Kenapa ya, ada seorang wanita cantik pula, berjilbab, ya bukan hanya itu artinya, mungkin dengan suaminya atau siapalah. Intinya begini, bahwa umum orang melihat pusaka itu pegangan laki-laki, ternyata ada kanal Rindu Haji kalau tidak salah, ada sebuah kesadaran, ada seorang wanita yang dengan lugasnya membahas tentang Tosan Aji atau pusaka. Ini menurut saya ya satu hal yang menggembirakan, apresiasi. Ya, menggembirakan dalam dunia perpustakaan ya. Mungkin ini dari tadi tombak kudup sampai lari ke Rindu Haji. Ya, ini apresiasi kami terhadap semua pencinta pusaka dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya Nusantara. Kita lanjut. Ya, kudup. Nah, kalau itu kudup yang dibawa ke medan laga, maka ini adalah kudup yang ditinggalkan di rumah harapan. Sebagai jimatan di rumah kekasih atau pasangan hidup yang ditinggalkan, dibekali ini agar mengalir juga frekuensi doa kepada Sang Jawara di medan laga. Para jim, pada edisi live telah saya perlihatkan ya. Mungkin sekarang bisa dilihat lebih detail lagi ya. Bentuknya kayak daun ini. Nanti biar Ki Cokro bisa lebih mempertegas lagi fungsi, bahan, dan mungkin daya yoni dan sebagainya. Silahkan Ki. Ya. Jadi kudup Cempoko kelihatannya memang lebih tua ya dari ini ya. Kalau ini kan Mataram ya. Cempoko. Kudup Cempoko. Cempaka maksudnya kan? Kayak cempaka. Iya. Baru nggak saya. Dan ini dari bilahnya sepertinya ini Singosarian. Singosari akhir, kalau enggak ya Majapahit awal. Antara itu deh. Antara itu ya. Ya, Singosari Majapahit artinya di masa ya era-era itu ya antara abad 14 ini udah abad 17 lah hari itu ya. Jauh ya? Jauh. Kalau ya Kediri kan awal-awal ya abad berapa? 12 ya. 12 ya. Ya kurang lebih seperti itu, silakan nanti dilihat di literatur ya. Kita lebih fokus kepada keris ini. Betul, dan ini pamornya adalah keleng. Menghitam. Pamornya keleng dan besinya hurap.
Hurap itu apa? Hurap itu campur. Jadi antara semua bahan itu bisa membaur jadi satu. Itu menyimpan sebuah filosofi apa ya? Ibarat spiritualitas, doa itu menyatu menjadi satu frekuensi dorongan energi kuat. Kalau ini diletakkan di rumah dipegang istri berarti fungsinya adalah waktu itu sudah dibilang untuk membantu doa. Mungkin ada sisi lain gitu. Iya, sisi lain adalah tadi jimat, apa namanya istilahnya itu bela diri tapi secara tuah. Oh, daya isoteri, daya yoninya itu melindungi si istri yang sedang di rumah. Istrinya yang sedang ditinggalkan di rumah untuk berjihad di medan laga kan itu ya. Nah, itu agar aman, terlindungi dengan sisi tuah, doa dan isoteri yang ada di dalam pusaka ini. Pusaka ini. Apa tadi? Cempoko ya, cempoko. Iya, udup cempoko. Dan ini saya baru kenang-kenang itu. Baru ngeh kalau metoknya ini 2. Metok gua apa ya? Metok itu ya wis katakanlah ring ya, tapi yang jadi satu langsung. Apa bundaran, betul. Lingkaran. Filosofinya metok itu kan 1, 2, 3. agar menemukan, menemukan jalan yang ada di sana, agar menemukan jalan kemudahan dari Yang Kuasa. Menggunakan sarana kutub cempoko. Luar biasa para Jim. Ini di luar awal tadi, setidaknya kita tahu tradisi masa lalu, bahwa dengan ini juga kita bisa mengintip ya peradaban masa silam. Ternyata bukti kasih sayang seorang suami terhadap istrinya, satu diantaranya biar aman di rumah dibekalilah kutub cempoko. Makanya rangkanya ini juga dibikin klop ya, jadi mentau atau kandil. Oh, luar biasa. Karena seorang perempuan itu jiwanya penuh kasih. Subhanallah. Karena ini perempuan jangan lama-lama ada di luar. Gitu ya. Indah sekali dan ya satu di antara kekayaan tradisi bangsa kita di masa lalu sebagai bukti cinta seorang suami pada istrinya. Iya ya, keren ya. Ya begitu. Berarti apa namanya itu ya, istilahnya so sweet. Orang dulu itu sweet ya. Banyak yang kita ambil pelajarannya, selain tadi ada kaitannya romantis ya. Ada kaitannya dengan mempertahankan sebuah wilayah karena memang tugas sang suami. Ada juga betapa jalinan harmonisme dengan sang istri. Kutub cempoko. Dan lama-lama nanti saya tertarik, saya bawa pulang. Karena apa? Pergi untuk berjuang. Pulang untuk cinta. Ya, lanjut ya. Oke, kemudian ini masih ada si kecil mungil yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, ini kembali lagi tadi kata sampean cipir. Nah, tombak cipir yang begitu tajam. Mungkin pada edisi live di antara para pemirsa sudah melihat bahwa ini ketajamannya bisa menembus baju jira, yaitu baju pelindung diri dalam peperangan. Ini lebih tajam lagi. Oh, ada 2 ya? Sama-sama cipir? Sama. Tapi ini ada bedanya. Kalau ini kan ada lingirannya, ini 1, 2 ya. Limbingannya nih ya. Berapa? 4 ya? 4 sisi ketajaman. Ini 3. Ini 3. 1, 2, 3. Tapi ada ini. Ya. Apa ini namanya? Apanya ya? Pokoknya ada. Ngeri. Ada tigasnya lah. Ada penyingkapnya. Pada intinya dua-duanya ini adalah senjata tikam. Dan mungkin ini juga bagian dari senjata rahasia karena kecil ya. Dan bayangkan saat itu leluhur kita sudah menemukan sebuah ramuan metalurgi yang menghasilkan baja yang sangat mandes, yang sangat landep, bisa menembus dinding pertahanan musuh. Luar biasa. Oke, saking padatnya. Iya. Karena memang tempaannya benar-benar benar padat. Kapan-kapan saya pengen nyoba itu. Iya.
ke besi atau mungkin ke batu gitu ya. Tapi bukan untuk merusak, untuk membuktikan bahwa seperti apa kekerasan atau kekuatan dari besi-besi yang berjenis brojo Bruno. Gitu ya. Siap. Oke, alhamdulillah kita telah ngaji pusaka yang mudah-mudahan dengan demikian semakin ini menambahkan cinta kita kepada negeri gitu ini. Ya, bahwasanya nenek moyang kita meninggalkan pusaka-pusaka yang adiluhung, dan pusaka ini pula benar adanya saat kemudian ada peristiwa-peristiwa kolonialisme, perjuangan, ikut menjadi kontribusi dalam patriotisme, alat juang patriotisme gitu ya. Baik, jimat leluhur, cermin jati diri bangsa. Jimat leluhur, top markotop, amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.